Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Gerbal Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Cuy. Aduh, membahas film Asia, ya isinya film Asia ya. Film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance lagi nih, yang berjudul Crush Concurrently tahun 2021. Film yang berdurasi tayang 1 jam 41 menit ini rilis per tanggal 17 Desember tahun 2021 dan disutradarai oleh GB Sampedro, dibintangi oleh Ajay Raval, Jen Kylie, Sap Agabau, Madeline Red, dan Mbak Ganes mbak-mbak menantang yaitu Mbak Gwen Garci cuy. Dihiasi dengan wanita-wanita aja ya. Aduh nih kalian ini dasar ya, maunya cewek-cewek terus cu. Berkisah tentang seorang gadis muda yang berprofesi sebagai streamer cantik situs para pria dewasa. No, bayangkan. Di dalam perjalanannya dalam berkarir di dunia maya, ia malah ditipu oleh seorang pria yang ia cintai, yang membuat gadis muda ini sakit hati, trauma, dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Apakah yang akan terjadi kepada hidup gadis streamer muda ini di ending cerita? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian aja, langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy. Langsung aja dah kita. Di awal film kita akan diperlihatkan mas-mas gondrong kepala lonjong sedang epilepsi karena keasikan nonton filmnya Mbak Megu kayak kerjaannya kalian. Di sisi lain, terlihat mbak-mbak sedang merekrut 2 orang temannya untuk membantunya kerja live streaming sambil meraba udara. Mbak-mbak rambut keriting jadi streamer bernama L. L diceritakan adalah seorang gadis yatim piatu datang dari desa yang mempunyai profesi sebagai live streamer di situs pria dewasa. Setelah Mbak L selesai dengan tugas kenegaraannya, Mbak L pun diceritakan selalu rutin menelpon untuk menanyakan kabar nenek dan adik perempuannya, karena hanya mereka berdualah keluarga yang Mbak L punya. Meskipun jadi streamer dewasa bukanlah profesi yang neneknya tahu, Mbak L pun tetap melakukan pekerjaannya demi menabung untuk mewujudkan impian neneknya, yaitu dengan membangun sebuah rumah yang bagus impian sang nenek. Di hari-hari berikutnya, saat Mbak L beraksi colok-colok stop kontak pakai gulali, ia malah tidak sengaja senderan dan membuat dinding kontrakan jebol, yang membuat mas-mas orang sebelah ketungging bertatapan jatuh cinta kayak di sinetron-sinetron. Mas-mas bingung dinding semen bisa jebol bernama Peter. Peter ternyata diceritakan adalah calon penghuni baru kontrakan sebelah yang berprofesi sebagai arsitek dan mempunyai sifat religius. Saat Mbak L sudah siuman dan berkenalan dengan Peter, Mbak L yang ceritanya emang ganjen, ia pun langsung menggoda Peter culun dengan rayuannya, yang membuat Peter culun takut, terus ngajakin stafnya yang bernama Dong bergegas pergi. Apa ini namanya nih Dong? Dong namanya cu. Besoknya, berhubung Peter ini adalah seorang arsitek, ia pun lantas berniat membantu Mbak L untuk memperbaiki dinding yang jebol, biar Mbak L ini bisa ngelanjutin kerjaan streamingnya. Saat berbelanja kebutuhan di toko bahan bangunan, sembari mengobrol, datanglah mas-mas nggak kenal bawa balok panjang kayaknya pengen tawuran, yang membuat 2 orang ini bingung. Nih toko banyak banget orang lalu lalang pengen nabrak nggak lihat-lihat. Di tempat lampu-lampu, saat lihat-lihat harga senter-senter lucu, Peter culun pun dibuat terpana melihat Mbak L yang berbalik bikin lampu menyala, yang membuat mas-mas ini bingung, ngapain gua mau main film ceritanya kayak begini banget. Saat semua barang yang dibutuhin udah dapet terus pengen bayar di kasir, Mbak L dan Mas Peter malah bertemu dengan mas-mas gondrong epilepsi yang tadi di awal film, yang main masuk-masukin barang aja lupa nyeken karena kaget melihat Mbak L idolanya. Di rumah, Mas Peter yang bingung Mbak L ini banyak yang tahu banyak yang ngefans, ia pun bertanya apa pekerjaan Mbak L sebenarnya. Setelah menjelaskan kalau Mbak L ini adalah streamer situs pria dewasa, Mas Peter yang basicnya emang laki-laki culun religius, ia pun lantas heran dan berkomentar berlawanan atas profesi yang dijalani oleh Mbak L, yang membuat 2 orang ini berbeda pendapat dan lantas berdebat.
Mbak El yang merasa direndahkan atas pandangan moral dan opininya Mas Peter. Mbak El pun tersinggung dan nyuruh Peter culun pergi, yang membuat mereka berdua cancel nggak jadi perbaikin tembok jebol. Setelah berantem gak teguran beberapa hari, Peter yang mendapat masukan dari dong karyawannya kalau memandang orang jangan pandang luarnya aja. Peter pun akhirnya mencoba mengerti dan nyobain belajar gimana caranya jadi seorang streamer, yang membuat mas-mas culun ini ngikutin nyuci baju di baskom terus di videoin. Tahu kalau jadi YouTuber juga capek, banyak keluar tenaga bikin video, nulis skrip panjang-panjang, capek ngedit, pas diupload dolarnya kuning. Peter pun akhirnya mengerti dan lantas meminta maaf sama Mbak El karena udah salah menilai. Saat sudah kembali menjadi teman, Mbak El pun bercerita awal mula ia menjadi seorang streamer situs dewasa, yang dimana saat dulu Mbak El di sekolah selalu dibully oleh murid yang lain. Karena Mbak El ini dulu jelek, jerawatan, gak gaul, rambut keriting bergelombang seperti asbes. Oleh karena itu, Mbak El pun berambisi untuk merubah dirinya menjadi cantik meskipun harus operasi, yang membuat Mbak El berakhir mempunyai karir menjadi streamer seperti sekarang. Dari situlah hubungan Peter dan Mbak El ini menjadi dekat dan lebih intens, karena setiap hari selalu menghabiskan waktu bareng-bareng. Hal yang tak terduga pun terjadi. Saat Peter dan Mbak El sedikit cangkul gergaji, Peter culun malah merekam cangkul gergajinya mereka dan menyiarkannya secara langsung lewat lubang yang ia buat di dinding. Yang ternyata Peter selama ini sudah berbohong dan merencanakan semua hal itu dari awal. Yang dimana ternyata Peter melakukan semua itu demi kakak perempuannya yang bernama Pia, yang suaminya udah gila karena kecanduan melihat streamingnya Mbak El sampai-sampai ninggalin keluarga. Aduh. Akibat ulahnya Peter, Mbak El yang tahu kalau video cangkul gergajinya mereka udah viral di internet, ia pun memutuskan untuk menemui nenek dan adiknya di kampung karena udah stres dan menutup akun pekerjaannya karena sudah terlanjur malu. Di sisi lain, Peter yang sebenarnya juga udah jatuh cinta sama Mbak El tapi pengen ngebantuin Pia kakaknya. Ia pun juga galau, stres karena bingung dan cuman bisa curhat ngakuin dosa sama pastor di gereja. Sampai pada suatu hari, Peter pun akhirnya berani bilang dan berdebat dengan Pia kakaknya kalau ia telah mencintai gadis yang membuat suami kakaknya itu gila. Peter culun menjelaskan, meskipun pekerjaan Mbak El sebagai streamer situs dewasa tidak terlihat baik di mata masyarakat, Mbak El tetaplah manusia punya hati yang lebih baik ketimbang mereka berdua yang sudah sangat jahat merencanakan kehancuran hidup seseorang. Saat permintaan maafnya Peter sudah tidak bisa diterima lagi, Peter pun terpaksa melanjutkan hidupnya dengan rasa bersalah yang besar dan berniat untuk melakukan sesuatu yang berguna demi Mbak El yang ia cinta. Saat 10 tahun kemudian, bayangkan nih 10 tahun kemudian ya, terlihat Peter sang arsitek yang baru selesai membangun sebuah rumah yang amat besar, yang ternyata ingin ia persembahkan untuk Mbak El yang dicintainya. Kebetulan saja, ada sebuah pasangan lewat yang pengen ngebeli rumah itu tapi nggak dijual. Jadi ya udah mereka selfie aja, foto-foto terus posting di media sosial. Mbak El yang kamarnya masih itu-itu aja nggak berubah meskipun udah 10 tahun. Ia pun diceritakan akan kembali untuk menjadi streamer pekerjaannya dulu. Sampai pada suatu hari, Mbak El pun dikagetkan saat dapat pesan dikasih tahu dede gemes adik perempuannya yang ada di kampung tentang sebuah postingan viral yang ternyata itu postingan rumahnya Peter tadi. Dan filmnya pun berakhir dengan Mbak El yang pergi dan mencari Peter untuk memaafkannya. Dan Peter yang juga minta maaf terus ngajakin Mbak El ke rumah baru untuk sedikit cangkul gergaji. Yoi. Aduh nih, bikin rumah cu buat cewek gede banget lagi. Apa ini? Pasnya nih. Aduh. Guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie ya, kalian langsung aja search nonton film Crash Kong Carly tahun 2021 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar, nah mantap nih, ada pesan moral terus ya. Janganlah langsung mengambil kesimpulan akan adanya sesuatu, karena yang kita lihat dan kita anggap buruk belum tentu buruk juga di kenyataan aslinya. Cuy.
Dah, itu aja ya. Mantap. Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn. Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja untuk nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.